Bab 531, Tantangan untuk tempat pertama. Pada saat itu, Simo mendengar suara siulan tiba-tiba. Tepat waktu, ia merunduk tanpa sepatah kata pun, merasakan hembusan udara dingin di atas kepalanya. Tituo lah yang muncul di belakangnya, mendesak sosok hitam itu untuk menyerang, menghunus sabit hitam panjang. Melihat Simo menghindar, sabit itu tiba-tiba berubah arah, menebas ke bawah dari atas. Namun, Simo mengabaikannya, menghunus tongkat panjangnya yang terbungkus api sejati primordial, dan mengayunkannya secara diagonal ke belakang. Bang! Sebuah erangan teredam bergema, dan Tituo terlempar ke udara, tubuhnya bergetar dengan cahaya hijau, hampir hancur. Tongkat Ruyi, setelah menjatuhkan Tituo, kemudian melesat ke atas, bertabrakan dengan sabit hitam kurang dari 30 cm di atas kepala Simo. Boom! Sabit hitam itu, yang tadinya megah bagai pelangi, meleleh bagai sutra dari kepompong saat bersentuhan dengan api primordial yang muncul dari tongkat Ruyi. Segera setelah itu, Simo menggunakan teknik panjat monyet, melontarkan dirinya tinggi ke udara. Ia kemudian mengayunkan tongkatnya ke kiri dan ke kanan, melepaskan teknik meteor mengejar bulan. Sekumpulan bayangan muncul, menghantam tubuh Taituo dengan suara benturan seperti hujan yang menghantam daun pisang. Dengan bunyi gedebuk, aura pelindung yang menyelimuti Taituo berkelebat liar beberapa kali sebelum akhirnya hancur di bawah kekuatan dahsyat itu. Melihat ini, Simo membungkuk seperti busur, tangannya menggenggam erat tongkat besi Ruyi. Ia mengayunkannya dari belakang ke depan, menghantam tepat di perut Taituo dengan kekuatan kepala elang. Gerakan ini semulus air yang mengalir, selesai dalam 2 atau 3 tarikan napas. Ah! Taituo menjerit, dan terdengar suara tulang patah di sekujur tubuhnya. Tubuhnya ambruk dari perut, dan ia jatuh meringkuk. Dengan suara bang, tubuh Taituo jatuh terbanting ke tanah ring, puing-puing berhamburan kemana-mana, darah menyembur dari mulutnya, dan ia langsung pingsan. Kerumunan penonton melihat kejadian ini dan tiba-tiba terjadi keributan. Hanya dalam sekejap mata, situasi berubah drastis. Simo, yang beberapa saat sebelumnya berada dalam posisi pasif, mengalahkan lawannya tanpa perlawanan dalam sekejap mata. Simo terbalik di udara dan kemudian mendarat dengan mantap di atas ring tak jauh dari Taituo. Sisik emas di sekujur tubuhnya menyusut, dan ia menatap Taituo, yang tak bergerak di tanah, dengan wajah tanpa ekspresi. Pemuda alis merah itu menukik turun, memeriksa kondisi Taituo, dan segera mengumumkan kemenangan Simo. Sorak-sorai dari kerumunan semakin keras, mata semua orang tertuju pada Simo, ekspresi mereka beragam. Simo membungkuk kepada pemuda alis merah, dan tanpa menarik kembali tongkat besi Ruyinya, ia hanya memikulnya dan berjalan dengan angkuh menuju posisinya, nomor 37. Kerumunan di sekitar arena ramai berdiskusi. Banyak yang percaya Simo sengaja menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya, sementara yang lain berpendapat bahwa kekuatan Simo sebenarnya lebih rendah daripada Taituo, dan kemenangannya hanyalah sebuah kebetulan. Berdiri di atas panggung, Simo merasakan tatapan dari segala arah, ekspresinya tetap tidak berubah. Ia bahkan balas melotot ke arah tatapan jahat dari sebelah kanannya. Reaksinya disebabkan oleh fakta bahwa, meskipun menang, ia telah kehilangan banyak energi, dan sangat membutuhkan istirahat dan pemulihan. Pada saat itu, suara Malong yang bersemangat terdengar di telinganya.
Saudara Si, selamat atas kemenangan lainnya. Oh, bagaimana peluangnya kali ini? Tidak setinggi 2 yang terakhir, hanya 2-1. Sekarang, Saudara Si, totalmu hampir 5.400 batu roh kelas atas. Oh, kau tidak melihat raut wajah Zhao Chenlei saat kau menang tadi. Rasanya sama saja seperti memakan lalat. Siapapun yang ikut bertaruh Tai Damp dengannya pasti ingin membunuhnya. Petik 2. Aku mengerti. Kita akhiri saja taruhan ini. Oke. Di meja judi tak jauh dari arena, Malong menerima sekantong batu roh dari Duan Muguang, dengan perasaan campur aduk. Kali ini, ia ragu-ragu dan tidak mempertaruhkan seluruh uangnya lebih dari 1.000 batu roh kelas atas, melainkan memasang taruhan simbolis 200. Meskipun akhirnya ia memenangkan 400 batu roh, entah kenapa, ia merasakan kehilangan yang tak terjelaskan. Di sisi kiri ring, Simu sudah mengamati pemandangan di meja judi melalui penglihatan cair. Bibirnya sedikit melengkung, dan dengan pikiran, ia memutuskan untuk membaginya. Sementara itu, di panggung tinggi, di belakang ketiga penjaga, seorang lelaki tua berambut hijau tua dan beralis putih dengan lembut mengusap alisnya yang putih dan berkata, "Murid bernama Simu itu pasti telah berlatih beberapa teknik latihan fisik. Kalau tidak, dengan tubuh manusia biasa, dia tidak akan mampu menggunakan teknik tongkat Tongtian dengan begitu terampil." Haha, dilihat dari 2 pertarungan ini, anak ini sepertinya menahan diri. Mungkin dia akan memberi kejutan untuk kita, orang-orang tua, nanti, kata lelaki tua lain berkulit merah, berambut putih, dan berjanggut. Tingkah laku Simu sebelumnya memang memberikan efek jera. Selama beberapa pertandingan berikutnya, tidak ada yang menantangnya lagi, sehingga ia bisa beristirahat dengan tenang. Karena pertandingan-pertandingan berikutnya adalah pertandingan antar murid veteran, kedua belah pihak kemungkinan besar sudah cukup mengenal lawan mereka, hanya dengan saling tukar token, yang dengan cepat memudarkan keseruan pertandingan dan juga memperlambat bisnis kasino. Tepat ketika suasana mulai meredup, seorang murid senior lain melangkah maju, menarik perhatian semua orang. Murid Zhao Jian, yang saat ini berada di peringkat ke-9, ingin menantang kakak senior Long Zanyai, yang berada di peringkat pertama. Zhao Jian berdiri tegak dan mengumumkan dengan lantang. Ada yang benar-benar menantang Long Zanyai. Hehe, ini bakal seru. Zhao Jian memang punya kekuatan, tapi apakah beberapa kemenangan membuatnya tak terkalahkan? Kemunculan Zhao Jian membuat suasana di arena menjadi heboh. Di kasino, Duan Muguang, ketua panitia, tertegun sejenak sebelum akhirnya tenang dan berteriak penuh semangat. Awal yang fantastis. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Ayo pasang taruhan kalian. Simu menoleh dan melihat Long Zanyai, mengenakan jubah emas dan berdiri tegak, melangkah keluar dari ujung kiri barisan, menghadap Zhao Jian. Kau orang pertama dalam lebih dari 100 tahun yang berani menantangku, kata Long Zanyai dingin. Kalau begitu aku orang pertama di arena ini yang mengalahkanmu dalam lebih dari 100 tahun, kata Zhao Jian datar. Kau benar-benar arogan. Sekarang biarkan aku merasakan seni mendalam 9 revolusimu. Long Zanyai mendengus. Dengan kata-kata ini, cahaya keemasan tiba-tiba bersinar terang di sekelilingnya. Lapisan-lapisan sisik emas, masing-masing seukuran kuku ibu jari, meletus, menyelimutinya dari ujung kepala hingga ujung kaki.
Sisik-sisik itu sangat serasi dengan jubah emasnya, dan berpadu dengan aura pembunuh yang sudah terpendam. Ia tampak seperti dewa perang bersirah emas, keagungan yang tak tertandingi. Saat sisik emas menyelimuti tubuhnya, Long Zanye menggenggam udara dengan tangan kanannya, dan sebuah pedang lebar berkepala naga yang berkilauan muncul di genggamannya. Ia menggenggam pedang emas berkepala naga itu dengan satu tangan, memegangnya tegak di hadapannya. Dengan tangan lainnya, ia terus-menerus mengepalkan jari-jarinya, merapal beberapa mantra, menggumamkan beberapa mantra samar, lalu menekannya erat-erat ke bilah pedang. Ao, raungan naga bergema, dan cahaya di sekitar pedang emas itu berputar. Bilah pedang itu tiba-tiba memanjang, beruk. Menjadi seekor naga emas kecil sepanjang lebih dari 6 kaki. Cakar emasnya berputar di udara, berputar-putar dengan awan yang berputar-putar saat menukik ke arah Zhao Jian. Zhao Jian tetap tanpa ekspresi, tidak mengangkat kapak besarnya untuk menyerang, mundur, atau menghindar. Ia hanya berdiri diam di sana. Di sisi kiri arena, Simo menatap tajam dan melihat mata Zhao Jian telah berubah menjadi biru tua. Riak-riak tak terlihat berdesir di kehampaan di hadapannya. Naga emas itu terjun ke dalam riak-riak tak terlihat itu, lalu tiba-tiba membeku, seolah membeku dalam waktu, melayang di udara. Bukan hanya naga emas itu, tetapi juga Long Zanye, yang berdiri di belakangnya, membeku di tempat. Benang-benang putih tipis yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kehampaan di sekitar Long Zanye, melilitnya. Ia merasakan gelombang tekanan tak terlihat di sekelilingnya, dan bahkan menggerakkan jari pun terasa sangat sulit. Zhao Jian, dengan kapak di tangan, melangkah maju, seolah tak menyadari jarak, dan tiba tepat di samping naga emas itu. Ia melirik naga itu, tetapi tanpa basa-basi lagi, ia melangkah maju lagi, tiba di samping Long Zanye. Ia melirik dingin ke leher Long Zanye sebelum tiba-tiba mengangkat kapak ungu raksasanya dan menebas. Kerumunan di bawah ring terkejut, tak mampu menahan teriakan kaget mereka. Namun, pemuda beralis merah itu berdiri dengan tenang di pinggir lapangan, tak berusaha untuk campur tangan. Pada saat itu, mata Long Zanye tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan. Naga emas yang terkurung itu tiba-tiba mengalihkan pandangannya, melepaskan diri, dan melepaskan aliran api kemasan, menyerang punggung Zhao Jian. Zhao Jian sedikit mengernyit, dengan cepat menarik kapaknya, nyaris menghalangi api kemasan, tetapi hantaman dahsyat itu membuat tubuhnya terpental. Naga emas itu berhasil menyerang, tetapi tidak mengejar. Sebaliknya, ia memutar tubuhnya di udara dan langsung menyerang Long Zanye. Saat ia tewas, tubuh Long Zanye tampak terbakar, melepaskan cahaya kemasan yang besar dan bergejolak. Naga emas itu mengangkat kepalanya dan meraung marah, memutar tubuhnya dan menerjang langsung ke cahaya kemasan yang menyilaukan. Boom! Sebuah raungan menggema dari arena. Simo menyaksikan cahaya kemasan itu bergetar hebat, benang-benang putih yang tak terhitung jumlahnya pecah berkeping-keping dan menghilang ke dalam kehampaan. Raungan naga bergema di udara, menggema menembus 9 langit. Semua orang melihat cakar naga emas raksasa, bersisik emas, muncul dari cahaya kemasan yang bergejolak. Segera setelah itu, seekor naga emas, dengan panjang lebih dari 3 meter, merayap keluar dari cahaya kemasan dan berputar-putar di udara. Bab 532, sama-sama cocok.
Mata merah darah naga emas itu memancarkan cahaya dingin yang berkilauan saat ia menatap Zhao Jian tanpa bergerak. Aura pembunuh yang tak terlihat langsung menyebar ke seluruh arena. Setelah berubah menjadi naga emas bercakar 5, aura tahap surgawi tingkat menengah Long Zanye juga terpancar, membuat kerumunan di bawah arena terkesiap kaget. Saat ini, di antara 10 murid teratas, hanya Ling Feng yang bisa tetap tenang, yang lain menunjukkan tingkat keterkejutan yang berbeda-beda. Simu mengalihkan pandangannya dari naga emas itu dan segera menatap Zhao Jian, wajahnya termenung, pikirannya gelisah. Zhao Jian sedikit mengernyit, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Ia perlahan membawa kapak ungu di depannya, siap bertarung. Naga emas melingkar itu mendengus, melepaskan 2 aliran napas naga. Kemudian, membuka rahangnya, api emas meletus, berubah menjadi kolom api tebal yang berputar dan melesat langsung ke arah Zhao Jian. Gerakannya begitu cepat sehingga dalam sekejap mata, ia berada dalam jarak beberapa kaki dari Zhao Ji. Zhao Jian kini memegang kapak di satu tangan, tangan lainnya bertumpu pada bilahnya, menggenggam kapak ungu raksasa di hadapannya bagaikan perisai. Api yang berkobar menyambar, menyerbu kapak tersebut. Semburan api memancar dari bilah kapak, memancar keluar, meningkatkan suhu di sekitar arena secara signifikan. Dalam sekejap mata, permukaan kapak ungu berubah menjadi merah tua, bagian tengahnya hangus hingga transparan. Sepertinya api sejati naga melingkar itu akan segera membuat senjata spiritual ini tak berguna. Pada saat itu, lengan kanan Zhao Jian tiba-tiba memancarkan cahaya hitam, dengan cepat menyebar ke atas, menyelimuti seluruh kapak ungu tersebut. Semua orang menyaksikan rona merah tua kapak ungu itu dengan cepat memudar, dan bahkan api keemasan yang memancar darinya pun mereda secara signifikan, menyebabkan suhu di sekitar arena sedikit menurun. Melihat hal ini, naga emas yang melayang di udara meraung dan dengan cepat mengibaskan ekornya ke bawah. Zhao Jian terkejut dan tiba-tiba tersapu ke udara. Tangannya terikat di sisi tubuhnya oleh ekor naga, dan kapak ungu itu pun jatuh, membuatnya tak dapat melarikan diri. Naga emas itu meraung dengan ganas, ekornya yang melingkar rapat tiba-tiba bertambah kuat. Zhao Jian bisa mendengar gemerisik sisik emasnya, dan merasakan kekuatan yang menghancurkan bagaikan gunung. Bersamaan dengan itu, tubuhnya terhimpit, dan setiap tulang retak. Wajahnya yang tadinya putih memerah, seolah-olah darah akan segera terbentuk. Di udara, wasit, seorang pemuda dari alis merah, mengerutkan kening, ragu-ragu apakah akan maju dan mengakhiri pertarungan ketika tiba-tiba, raungan yang dalam dan mengerikan menggema dari arena. Ah! Zhao Jian, yang sudah hampir tertekuk karena terhimpit, tiba-tiba meraung ke langit. Wajahnya memerah, dan matanya bersinar keemasan. Simu ngeri melihat pemandangan ini. Saat ia menyaksikan, pakaian Zhao Jian robek, otot-ototnya yang besar dengan cepat menggembung, dan rambut-rambut perak tebal dan panjang yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari kulitnya, termasuk wajahnya. Gigi-gigi putih tajam tumbuh dari mulutnya, 2 taring tebal menjulur dari bibirnya, dan jari-jarinya menumbuhkan cakar yang panjang. Dalam sekejap, ia berubah menjadi kera putih raksasa setinggi lebih dari 3 meter, matanya berkilauan dengan cahaya biru redup. Situ, ada apa dengan kera putih itu? Kenapa dia terlihat sangat mirip denganmu? Tanya Cair melalui transmisi suara. Mungkin Zhao Jian juga telah menyerap esensi kera putih itu, jawab Simu setelah ragu sejenak.
Berubah menjadi kera raksasa, aura Zhao Jian melonjak, dan ia segera melepaskan diri dari belenggu naga emas. Dengan tangan yang kuat, ia meraih ekor naga itu. Ekor naga itu tiba-tiba memen. Dan dengan putaran tiba-tiba, ia mendorong dirinya ke arah kera putih itu, melesat ke langit. Salah satu cakarnya yang besar, saat berayun, menebas dada kera itu, menyemburkan hujan darah. Aduh! Kera putih itu meraung kesakitan, lalu melompat ke udara dengan satu langkah secepat kilat. Lengannya terjulur, mencengkeram ekor naga emas dan menariknya ke bawah, menariknya dari udara. Dengan suara, bang, yang menggema, saat naga emas itu menyentuh tanah, kera putih itu melompat kembali, tangan kirinya mengepal dalam cahaya putih, dan dengan kekuatan yang luar biasa, menghantam kepala naga itu. Boom! Ledakan keras lainnya bergema, dan arena yang sudah bobrok itu runtuh menjadi dua. Namun, ketika asap dan debu menghilang, naga emas itu tidak terlihat di antara reruntuhan, mengejutkan semua orang yang hadir. Hehehe, tiba-tiba, tawa aneh bergema dari sisi lain arena. Mereka melihat Long Zanyai, yang kini berubah menjadi wujud manusia, berdiri di sana, berlumuran darah. Senyum sinis tersungging di wajahnya saat ia menatap kera putih tak jauh darinya. Tangan kirinya masih terkepal dalam posisi mencakar, bercak darah di ujung jarinya, darah Zhao Jian sendiri. Lumayan, seni mendalam 9 revolusi memang mengesankan, tapi hanya itu saja. Seru Long Zanyai, sambil memuntahkan seteguk darah. Begitu selesai berbicara, jari-jarinya yang berlumuran darah Zhao Jian dengan cepat menggambar pola lingkaran rumit di dadanya. Kemudian, sambil menggumamkan mantra yang samar, ia mencakar jantungnya. Puff! 5 jari menembus daging, mencapai jauh ke dalam jantung, menyemburkan darah. Ah! Sebuah lolongan memilukan tiba-tiba bergema dari udara di atas arena. Lolongan itu bukan berasal dari Long Zanyai, melainkan dari mulut kera putih itu. Kera itu baru saja melayang ke udara ketika tiba-tiba jatuh dari udara, mencengkeram dadanya dengan tangan, wajahnya menunjukkan penderitaan. Boom! 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 Suara seperti drum bergema serentak di telinga semua orang yang hadir. Apakah ini? Detak jantung Zhao Jian. Simu mengerutkan kening, terkejut. Saat suara itu mulai terdengar, jantung semua orang seakan berdetak seirama, dan rasa mual serta muntah tiba-tiba muncul. Simu mengerutkan kening dan dengan cepat menyalurkan qi-nya ke dalam tubuhnya, melindungi jantungnya. Sesaat kemudian, suara boom tak hanya tak mereda, tetapi malah semakin keras, bagaikan guntur yang menggelegar di telinganya. Di atas ring, kera putih raksasa itu berjuang untuk berdiri, tetapi setelah 2 langkah mendekatinya, ia terjatuh. Darah perlahan merembes dari matanya saat ia menatap Long Zanyai. Murid-murid yang lebih lemah di sekitar ring buru-buru mundur, dan mereka yang lebih lambat mulai mengeluarkan darah dari mata, telinga, mulut, dan hidung mereka. Pada saat ini, seorang pria parubaya berbaju biru, salah satu dari 3 pelindung Dharma yang duduk di atas rincian, tiba-tiba muncul di panggung pertarungan. Ia menangkupkan kedua tangannya di depan dada, cahaya biru memancar dari tubuhnya. Dari tangannya, muncul sosok Pisces raksasa berwarna biru langit, berputar-putar dan menyelimuti ring. Saat cahaya biru itu turun, seluruh ring langsung diselimuti. Pada saat yang sama, para murid yang mengelilingi arena tiba-tiba kehilangan suara detak jantung mereka,
dan rasa sakit di dada mereka lenyap, seolah-olah tidak pernah terjadi. Namun, kera putih di arena tidak seberuntung itu. Ia hanya merasakan gelombang rasa sakit yang menusuk di jantungnya, matanya merah, dan bahkan kesadarannya pun kabur. Tiba-tiba, ia menggertakkan gigi, menghantamkan tinjunya ke tanah, dan dengan sentakan, tubuhnya terangkat beberapa kaki tinggi. Dengan kepala terangkat, ia meraung marah ke arah Long Zanyai. Aduh! Diiringi raungan ini, serangkaian gelombang udara yang terlihat tiba-tiba melonjak ke arah Long Zanyai. Tangan kanan Long Zanyai, yang masih mencakar, menusuk dadanya. Wajahnya sepucat kertas, dan jelas bahwa melakukan teknik rahasia mengendalikan pikirannya ini telah menguras tenaganya. Akhirnya, ia tak berdaya melawan serangan kera putih itu. Terkejut oleh arus yang bergejolak, ia tiba-tiba terpental mundur, jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, kepala kera putih yang tadinya terangkat, terkulai lagi, tubuhnya lemas, dan ia, bersama Long Zanyai di dekatnya, jatuh tersungkur ke tanah. Saat jatuh, kilatan cahaya memancar dari tubuhnya, dan wujudnya dengan cepat menyusut, berubah kembali menjadi wujud Zhao Jian. Sebelum pemuda beralis merah itu sempat bereaksi, pria parubaya berbaju biru telah melompat ke atas ring. Dengan lambaian tangannya, cahaya biru pucat, seperti riak air, menyelimuti Zhao Jian dan Long Zanyai. Ronde ini, Zhao Jian dan Long Zanyai sama-sama bertarung hingga kelelahan. Ini seri, dan posisi mereka tetap tidak berubah, tegas pria berbaju biru itu. Tanpa mempedulikan reaksi penonton, ia melambaikan lengan bajunya, mengangkat kedua pria yang tak sadarkan diri itu, dan melangkah ke dalam pusaran biru. Kemudian, dengan kilatan tubuhnya, ia menghilang. Setelah ketiga pria itu pergi, area di sekitar ring ramai dibicarakan, tampaknya tak seorang pun mengantisipasi hasil seperti itu. Tak hanya di bawah arena, bahkan di antara 108 murid senior, banyak yang berbisik-bisik. Simu menatap arena tempat pertarungan sengit baru saja terjadi, matanya berkedip-kedip saat ia tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Wasit muda alis merah tertegun sejenak sebelum kembali tenang. Ia melihat sekeliling dan berteriak, "Diam!" Dengan suara menggelegar itu, tekanan tak terlihat langsung menyapu para murid di sekitar arena. Keributan sempat terjadi di antara kerumunan, tetapi kemudian keheningan segera mereda. Ronde terakhir sudah berakhir. Apakah ada yang ingin menantang? Tanya alis merah muda. Keheningan sesaat menyelimuti murid-murid senior yang tersisa di arena. Beberapa melirik Simu dengan ragu, tetapi akhirnya, tak seorang pun berani menantangnya. Jika tidak ada yang menantangku setelah 10 tarikan napas, aku akan menyatakan ronde ketiga ujian resmi berakhir, kata alis merah muda setelah jeda yang lama. Begitu ia selesai berbicara, keheningan menyelimuti barisan. Alis merah muda tidak menunjukkan urgensi lebih lanjut, hanya melayang di udara, menunggu. Waktu berlalu, napas demi napas, hingga setelah napas ke-8, seseorang tiba-tiba melangkah keluar dari barisan. Murid Simu, nomor 37, menantang saudara senior Ling Feng, peringkat kedua. Simu berbalik dan berbicara kepada orang di sisi kiri barisan. Begitu ia berbicara, kerumunan yang baru saja hening sejenak, kembali riuh, dengan suara-suara yang saling bersahutan. Apakah semua murid baru ini sudah gila? Satu sama-sama menempati posisi teratas di peringkat Kinglan,
dan yang lainnya menantang posisi kedua. Teriak seseorang dari antara penonton. Apakah kemenangan Simu sebelumnya membuatnya kehilangan akal sehat? Petik 2. Mungkin dia punya trik tersembunyi. Anak ini jelas jago berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Bab 533 Debu mengendap. Di dekat meja judi. Ayo, permainan akan segera dimulai. Simu, murid baru yang menjanjikan dengan 3 kemenangan beruntun, akan menghadapi Ling Feng, murid peringkat kedua, murid peringkat teratas. Peluangnya 3-1. Kesempatan ini langka, ikut. Teriak Duanmu Guang bersemangat, wajahnya memerah. Baru saja, Zhao Jian dan Long Zanye secara tak terduga seri. Karena taruhannya menetapkan kedua belah pihak harus menang, hasil seri berarti Bandar mengambil semuanya, menjadikannya pemenang besar. Kompetisi hampir berakhir, dan meskipun banyak murid telah kehilangan segalanya, banyak pula yang telah meraup untung besar. Meja judi masih ramai. Mereka yang sebelumnya menang besar ingin memanfaatkan keberuntungan mereka, sementara mereka yang sebelumnya kalah tentu saja enggan menyerah dan ingin menutup kerugian mereka. Aku bertaruh pada kakak senior Ling Feng untuk menang. Dia seorang Master Tianwei yang telah menduduki posisi kedua selama lebih dari 100 tahun. Long Zanye masih di puncak. Dia bahkan diimbangi oleh Zhao Jian. Kurasa murid-murid baru yang lolos tahun ini bukan tandingan. Aku bertaruh pada Simu. Benar, sepertinya Simu belum mencapai potensi penuhnya. Siapa tahu, dia mungkin akan membuat kejutan lagi. Petik 2. Kakak senior itu benar. Kemenangan atau kekalahan bergantung pada satu langkah ini. Ayo kita lakukan. Banyak orang membahas situasi ini, sesekali mata mereka melirik Malong. Taruhan besarnya sebelumnya pada Simu jelas menarik perhatian. Namun, Malong sekarang menatap ke arah ring, tidak menunjukkan niat untuk bertaruh. Di atas ring, Ling Feng sudah berdiri di hadapan Simu. Jubah panjangnya yang berwarna biru kehijauan berkibar, senyum hangat masih tersungging di wajah tampannya. Simu berani menantang kakak senior Ling. Aku sangat menghargai bimbinganmu, kata Simu sambil membungkuk. Jalan seorang pendekar membutuhkan penajaman terus-menerus dalam pertempuran untuk mempertahankan ketajamannya. Kakak senior khawatir kompetisi ini akan sedikit membosankan, tetapi kakak muda si baru saja membantuku. Ling Feng berkata dengan tenang, namun tetap tenang. Kalau begitu, kau akan diterima, kata Simu. Ling Feng tersenyum tipis dan melambaikan satu tangannya sebagai isyarat undangan. Aura seorang penjaga tahap surgawi awal melonjak keluar. Simu tidak berkata apa-apa lagi. Cahaya merah bersinar di sekelilingnya, dan 2 sayap berapi membentang dari punggungnya. Ia kemudian membuka mulutnya dan mengubah tongkat besi Rui menjadi tongkat panjang yang mencapai alisnya. Ia menggenggamnya dan mengambil posisi awal. Melihat ini, Ling Feng menyatukan 2 jari tangan kanannya dan memegangnya di depannya. Cahaya biru redup bersinar di antara keduanya, dan ia diam-diam melantunkan mantra. Saat mantra dimulai, bulan purnama biru yang samar perlahan muncul di belakangnya. Kultivasi ganda seni bela diri dan sihir, penyihir bulan purnama. Pikir Simu dalam hati. Tangan kanan Ling Feng membentuk lingkaran di depannya, meninggalkan bayangan biru di belakangnya. Saat bayangan itu memadat, lingkaran cahaya biru muncul di hadapannya. Adik junior Si, hati-hati. Setelah itu, mata Ling Feng berbinar terang.
Ia menggerakkan tangan kanannya, dan berbisik, teknik 10.000 pedang. Seketika, kekuatan pedang yang luar biasa dahsyat berputar dari lingkaran cahaya biru. Dengan serangkaian suara, swish, swish, swish yang halus. Lightsaber biru yang tak terhitung jumlahnya muncul dari aura, melesat terus-menerus ke arah Simu. Setelah diamati lebih dekat, setiap lightsaber diselimuti lapisan cahaya biru, memancarkan gelombang energi magis. Seolah-olah mereka dipenuhi semacam sihir. Ling Feng mampu, sambil memadukan keterampilan bela dirinya, memberikan lapisan sihir pada setiap Gehat sabar. Pemandangan ini membuat para murid di sekitarnya tercengang. Lightsaber yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, membentuk naga biru panjang, menyerbu ke arah Simu dengan momentum yang tak terhentikan. Kemanapun mereka lewat, energi pedang yang memancar menebas lantai arena, meninggalkan bekas luka di mana-mana. Simu menyipitkan matanya, dan cahaya keemasan memancar dari tubuhnya. Dalam sekejap, sisik emas menyelimuti seluruh tubuhnya. Bersamaan dengan itu, ia melambaikan tangannya, tongkat ruyinya berputar-putar seperti kincir air, mengirimkan aliran udara putih pekat yang berputar-putar di sekelilingnya. Harimau dan badak keluar dari kandangnya. Teriaknya, membanting tongkatnya ke tanah di depannya. Seketika, udara putih di sekitarnya melonjak keluar seperti binatang buas yang terbebas dari kandangnya, bertemu dengan lightsaber biru. Suara pimpong yang menusuk bergema, dan hantu-hantu harimau badak putih yang ganas, yang rentan terhadap serangan lightsaber biru, meraung dan berhamburan. Seketika, aliran udara putih yang tak terhitung jumlahnya meledak di udara, dan naga cahaya pedang biru yang panjang melanjutkan serangannya yang tak terhentikan ke arah Simu. Melihat situasinya genting, Simu mengepakkan sayapnya dan terbang mundur ke udara. Namun, seolah memiliki mata, naga pedang biru panjang itu tiba-tiba berbelok ke atas, mengikutinya seperti bayangan. Aliran energi vital dalam diri Simu melonjak, dan lengannya terbang naik turun dalam tarian yang menggila. Awan bayangan tongkat hitam turun ke atas naga pedang biru. Ular spiritual keluar dari gua. Elang menyelimuti langit, membelah naga yang membalikkan sungai. Tanda seru petik 2. Petik 2. Naga liar menari. Naga tersembunyi melambung dari jurang. Ia melancarkan 5 jurus berturut-turut, mengirimkan serangkaian bayangan tongkat hitam yang perkasa saling bersilangan, berubah menjadi jaring hitam raksasa yang menekan ke bawah. Sebuah dentang keras bergema. Naga pedang biru panjang itu menghantam jaring hitam, tak mampu bergerak maju lebih jauh. Aliran udara biru dan hitam menyapu ke segala arah. Raungan menggelegar. Lantai arena di sekitarnya langsung terkoyak oleh gempuran arus udara yang padat, bahkan tirai cahaya cian di sekitarnya berkedip-kedip liar. Sebelum bayangan tongkat dan cahaya pedang sempat menghilang sepenuhnya, Ling Feng mengubah langkahnya, wujudnya menjadi sulit dipahami. Dalam sekejap mata, ia muncul seperti hantu di sebelah kanan Simu. Dari jari-jarinya yang terangkat, cahaya pedang biru sepanjang 3 kaki berkelap-kelip dan menusuk langsung ke dada dan perut Simu. Jantung Simu berdebar kencang, dan ia segera mengerahkan tongkat panjangnya, berbalik untuk menangkis serangan itu, menggunakan kekuatan itu untuk melemparkannya ke belakang. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia bertanya-tanya kelincahan macam apa yang telah digunakan oleh kakak senior Ling Feng ini, namun kelincahannya beberapa kali lipat melampaui Tai Tuo dan King Changtian. "Aku menyerah," seru Simu,
mengepalkan tinjunya saat ia mendarat. Begitu ia selesai berbicara, ujung pedang biru di antara jari-jari Ling Feng muncul, beberapa inci di antara alisnya, dan berhenti dengan tegas. Kultivasi kakak Ling Feng telah mencapai tingkat tinggi. Tidak perlu melanjutkan pertarungan, tambah Simu, menyeringai sambil menatap Ling Feng. Haha, saudara muda Si, 10 tahun setelah bergabung dengan sekte, telah mencapai prestasi seperti itu di kompetisi pertama ini. Dia jauh lebih unggul daripada apa yang saudara senior lakukan saat itu. Aku yakin suatu saat nanti, saudara muda Si pasti akan masuk 10 besar, kata Ling Feng sambil tersenyum, menarik kembali pedang di tangannya. Terima kasih atas doa baikmu, saudara senior, kata Simu sambil membungkuk. Berbeda dengan suasana damai di atas panggung, penonton di bawah ring sudah riuh. Mereka yang berharap menyaksikan pertarungan seru sangat kecewa, dan beberapa bahkan tak kuasa menahan diri untuk tidak memaki. Di sekitar meja judi, para spekulan yang memasang taruhan pada Simu kini murka. Bajingan, kau benar-benar menyerah. Aku begitu percaya padamu, dan 10 batu roh kelas atas yang kupinjam hilang. Teriak pria mesum tadi sekeras-kerasnya. Aduh, batu rohku, aku tidak mau terima ini. Dari samping terdengar ratapan dan umpatan sesekali. Malong baik-baik saja, tetapi Cair, yang sedikit gelisah, mengirim pesan suara. Situ, kenapa kau menyerah begitu cepat? Kenapa, kau terlihat begitu kesal? Tanya Simu. Sekelompok penjudi di sekitar sini yang kalah uang mengumpatmu, dan tentu saja aku kesal, kata Cair. Biarkan saja mereka, aku tidak memasang taruhan apapun. Aku hanya ingin menguji kemampuanku di ronde ini, tetapi aku menyadari tidak ada peluang menang tanpa menggunakan keterampilan mendalam, jadi aku harus menyerah, jelas Simu. Jadi begitu, sudah kubilang, Situ, kau tidak sepengecut itu. Kata Cair. Simu terdiam setelah mendengar ini. Setelah Ling Feng dan Simu kembali ke tempat duduk mereka, pemuda beralis merah itu melangkah maju lagi untuk bertanya kepada kerumunan. Kali ini, waktu berlalu 1 dupa penuh sebelum ada yang maju untuk menantang. Pemuda itu kemudian berkonsultasi dengan beberapa pemimpin sekte yang masih berada di atas panggung, lalu berbalik dan mengumumkan bahwa kompetisi 10 tahun regional fase kuning telah resmi berakhir dan debu telah mereda. Di tengah alun-alun, peringkat Kinglan dirilis ulang. 10 besar tetap tidak berubah dari sebelum kompetisi, kecuali posisi ke-9 yang digantikan oleh Zhao Jian. Ziling tetap di posisi ke-19, sementara Simu mempertahankan posisi ke-37. Selain ketiganya, semua murid sementara tingkat atas yang telah diinisiasi bersamanya diturunkan ke posisi tingkat bawah. Setelah kompetisi berakhir, Simu segera kembali ke kediaman guanya. Qi Feng dan para pelayannya, yang tampaknya telah menerima berita dari sumber yang tidak diketahui, berkumpul di depan kediaman gua. 300 orang menunggu dengan gembira. Melihat Simu turun, semua orang membungkuk. Selamat kepada kepala istana atas kenaikan pangkatnya menjadi murid senior penuh. Mereka tentu saja gembira. Dengan Simu yang resmi menjadi murid senior, status para pelayan mereka pun meningkat, dan berbagai keuntungan yang mereka terima jauh lebih besar daripada sebelumnya. Yah, itu bukan apa-apa. Kalian semua akan terus menjalankan tugas kalian mulai sekarang, kata Simu dengan tenang. Sesaat kemudian, di ruang tamu di rumah utama,
Qi Feng memimpin Malong melewati pintu utama. Setelah membungkuk kepada Simu, ia pun pergi. "Nona Ma, Anda sudah di sini. Silakan duduk." Simu duduk di tengah, menunjuk ke kursi di dekatnya. "Saudara Si, mengapa saya tidak bisa melihat Cair?" tanya Malong segera setelah ia duduk. Si rakus itu pergi ke mata air roh bersama beberapa pelayan sore ini untuk menangkap roh api. "Dia belum kembali," kata Simu. "Haha, Cair benar-benar menyukai materi spiritual ini. Kakak Si, ini batu rohmu. Silakan klik." Setelah itu, Malong melepaskan cincin penyimpanan dari jarinya dan meletakkannya di depan Simu. Simu mengambil cincin itu dan, tanpa menghitung, mengeluarkan ratusan batu roh, lalu menyerahkannya kembali kepada Malong. "Terima kasih atas bantuanmu, Nona Ma. Ini hadiahmu," kata Simu. "Kakak Si, kau tidak perlu terlalu sopan. Sejujurnya, ketika aku membantumu memasang taruhan, aku juga memasang beberapa batu roh sendiri. Berkatmu, aku mendapatkan cukup banyak batu roh," kata Malong sambil melambaikan tangannya. Melihat bahwa ia tidak berniat berpura-pura menolak, Simu berhenti mendesak dan berkata, "Baiklah, Nona Ma, jika kau membutuhkan sesuatu dariku di masa mendatang, beritahu aku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu dan aku tidak akan menolak." "Kau serius, Kakak Si?" tanya Malong, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. "Tentu saja," Simu tersenyum dan mengangguk. Bab 534, Restoran Obat Abadi. Setelah Malong pergi, Simu mengambil cincin penyimpanan itu dan menggosoknya. Melalui indera spiritualnya, ia melihat lebih dari 5.000 batu roh warna-warni berkualitas tinggi di dalamnya, yang dipenuhi energi spiritual. Ia sangat gembira, meskipun peringkatnya dalam ujian ini tidak tinggi karena harus menyembunyikan seni mendalam 9 revolusi, pencapaiannya cukup signifikan. Dibandingkan dengan jumlah batu roh berkualitas tinggi yang begitu banyak, hadiah kompetisi terasa kurang signifikan. Memikirkan hal ini, Simu menyimpan cincin itu dan kembali ke gua tempat tinggalnya. Ia langsung pergi ke kamar tidurnya, berbaring di tempat tidurnya, dan tertidur lelap. Setelah berhari-hari berjuang, ia memang kelelahan. Simu tidur selama 3 hari, dan terbangun dengan segar di hari keempat. Saat meninggalkan ruang rahasia, suara Cair terngiang di benaknya. "Situ, akhirnya kau bangun. Leng Cuihuan telah menunggumu selama 3 hari, katanya ada sesuatu yang ingin ia sampaikan kepadamu." "Baiklah, suruh dia menunggu di ruang tamu," kata Simu. Sesaat kemudian, di ruang tamu. "Dilihat dari penampilanmu, kau pasti berhasil dalam ujian inisiasi ini," kata Simu, mengamati Leng Cuihuan dari atas ke bawah. "Berkat restu besar dari kepala istana, meskipun aku tidak berhasil masuk 36 besar, akhirnya aku diterima di Tanah Suci. Aku datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat tinggal," kata Leng Cuihuan, sedikit tersipu. "Mungkin ini adalah kesempatan yang membahagiakan." Sikap acuh tak acuhnya yang sebelumnya lenyap, dan sentuhan keanggunan seorang gadis muncul, menambahkan sentuhan gemilang pada penampilannya yang sudah mengesankan, membuatnya tampak seolah-olah telah terlahir kembali. "Luar biasa. Aku senang seorang murid sekte kami telah muncul dari tanah spiritualku. Mulai sekarang, Zhao Chenlei tidak akan berani melakukan apapun padamu," kata Simu.
Leng Chuihuan mengangguk, lalu mendesah, mengingat urusan keluarganya. Sesaat kemudian, keduanya terdiam. Ngomong-ngomong, apakah kau menjelajah jauh ke dalam alam rahasia Suitian Xingshan selama ujian inisiasi ini? Simu memecah keheningan lagi, mengganti topik pembicaraan. Leng Chuihuan terkejut mendengarnya, lalu menggelengkan kepalanya. Sebelum kita memasuki alam rahasia, tetua terkemuka memberitahu kita bahwa pusat itu sangat berbahaya, jadi aku tidak pergi. Tapi kudengar beberapa orang berani mengambil risiko besar dan menjelajah jauh ke dalam alam rahasia. Oh, pernahkah kau mendengar ada aktivitas aneh di area pusat alam rahasia? Tanya Simu. Konon area pusat itu tidak terlalu istimewa, kecuali monster-monster tingkat tinggi. Leng Chuihuan merenung sejenak, sebelum berkata, begitu, gumam Simu pada dirinya sendiri. Kepala istana, apakah ada masalah? Tanya Leng Chuihuan. Tidak ada, hanya bertanya. Lagi pula, kau dan aku sekarang adalah sesama murid. Mulai sekarang, panggil saja aku dengan nama asliku. Kau tidak perlu memanggilku kepala istana lagi, kata Simu sambil menggelengkan kepalanya. Leng Chuihuan tersenyum dan dengan senang hati menyetujui. Keduanya mengobrol beberapa menit lagi, lalu Leng Chuihuan pamit. Setelah Simu pergi, ia segera pergi ke ruang rahasia dan mengambil tongkat kayu hijau. Tongkat itu sama dengan yang ia rebut dari Raja Roh Pohon hari itu di pusat alam rahasia. Bahkan setelah beberapa tahun, penampilan tongkat itu tidak berubah sama sekali. Tongkat apa ini? Gumam Simu dalam hati sambil melepaskan indera spiritualnya untuk menyelidiki. Ia memeriksanya selama 1/4 jam penuh, tetapi selain aroma samar yang sesekali tercium dari dalam dan sedikit energi spiritual murni yang berasal dari kayu, ia tidak dapat menemukan apapun lagi. Simu menggelengkan kepala dan menyimpan kembali tongkat itu. Pengetahuannya tidak terlalu luas, sepertinya ia membutuhkan bantuan untuk mengidentifikasi benda ini. Ia merenung sejenak, lalu berdiri dan berjalan keluar. Situ, kau mau keluar? Bawa aku bersamamu. Saat itu, Cair terbang dan mendarat di bahunya. Simu mengangguk, melambaikan tangannya, memanggil kereta terbang bersayap hijaunya, dan terbang menuju menara Xuanling. 1/4 jam kemudian, Simu tiba di depan aula batu biru yang luas. Aula di sini sangat luas, beberapa kali lebih besar dari paviliun Wanfa, dan ramai dengan aktivitas. Di depan aula tergantung sebuah plakat batu sederhana, bertuliskan 3 huruf besar, Xian Yao Sai. Situ, mau beli beberapa eliksir? Tanya Cair sambil melihat sekeliling. Simu mengangguk. Sekarang, ia telah menghabiskan semua eliksir atribut yangnya. Setelah dipromosikan menjadi murid tingkat atas, ia telah menyaksikan kehebatan murid-murid tingkat atas lainnya selama kompetisi ini. Meskipun kekuatannya saat ini tidak tangguh, tingkat kultivasinya relatif rendah, membutuhkan peningkatan yang mendesak. Simu melangkah masuk ke Xian Yao Zai, sebuah ruangan luas yang terdiri dari 20 atau 30 ruangan. Tata letaknya menyerupai toko eliksir, dengan konter-konter besar yang memajang berbagai macam eliksir. Seluruh aula dipenuhi dengan aroma obat yang menyegarkan. Eliksir-eliksir tersebut sangat banyak dan dikategorikan dengan jelas. Pil penyembuh, eliksir penguat, pil detoksifikasi, dan eliksir lainnya, bahkan beberapa racun, ditandai dengan jelas di konter-konter tersebut.
Di belakang setiap konter berdiri seorang pria dan wanita berpakaian hijau. Banyak orang sedang melihat-lihat konter, dan para pria dan wanita ini, sambil tersenyum, dengan sabar menjelaskan berbagai pertanyaan. Simu sudah pernah ke sini beberapa kali sebelumnya, jadi dia tidak terlalu terkejut. Chaier, di sisi lain, baru pertama kali melihat pemandangan ini dan berteriak-teriak kegirangan. Baru setelah Simu sedikit memarahinya, dia tenang. Simu berhenti sejenak dan langsung menuju konter yang menjual ramuan penguat. Haha, kakak senior, ramuan apa yang kau butuhkan? Di belakang konter berdiri seorang pemuda berusia 20-an berpakaian hijau. Wajahnya biasa saja, tidak terlalu mencolok. Satu-satunya yang aneh adalah bayangan mata emas samar di sekitar matanya, yang membuatnya tampak aneh. Ada banyak jenis ramuan penguat, sebanyak 40 atau 50, masing-masing dengan khasiat ki dan khasiat obatnya yang unik. Simu sedikit terpesona oleh banyaknya variasi. Ramuan atribut yang apa yang kau punya yang cocok untuk prajurit tingkat bumi? Simu melihat sejenak, menggelengkan kepala, berhenti mencari, dan bertanya. Kami memiliki total 8 eliksir atribut yang cocok untuk digunakan kembali oleh para prajurit tingkat bumi. Pria muda berperona mata itu menunjuk ke deretan eliksir di atas meja dan berkata. Simu menoleh. Pil Kanglong, Pil Liang, Pil Liu Yuan. Karakteristik setiap pil tertulis dengan jelas di bawahnya. Simu juga cukup berpengetahuan tentang eliksir. Ia mengamati pil-pil itu satu persatu, sedikit mengernyit. Meskipun semua pil ini dianggap bermutu tinggi, rasanya tidak jauh berbeda dari pil-pil yang pernah ia minum sebelumnya, dan tidak memenuhi harapannya. Apakah Anda punya pil dengan khasiat obat yang lebih baik? Tanya Simu. Semua eliksir atribut yang tingkat bumi kita ada di sini. Ini sudah merupakan eliksir tingkat bumi yang sangat bagus. Jika kau menginginkan sesuatu yang lebih baik, kau harus mencari eliksir tingkat surga. Namun, seperti yang kau tahu, kakak senior, eliksir tingkat surga terlalu kuat. Prajurit tingkat bumi biasa mungkin tidak bisa menggunakannya, dan itu mungkin merusak urat dan pembuluh darah mereka, kata pemuda berkacamata itu dengan sedikit malu. Simu mengerutkan kening. Dia mengerti prinsip bahwa eliksir tidak boleh dikonsum. Pada tingkat yang lebih tinggi, tetapi eliksir di hadapannya jauh dari idealnya. Kakak senior, aku punya eliksir yang pasti akan memenuhi kebutuhanmu. Seorang pria berwajah bulat berpakaian hijau mendekat dan berbicara. Simu dan pemuda berkacamata itu menoleh. Kakak senior Qin, pemuda berkacamata itu melihat pendatang baru itu dan membungkuk cepat, ekspresinya cukup hormat. Apa kau serius? Simu menatap pemuda berwajah bulat itu dengan sedikit terkejut. Tentu saja aku serius. Beberapa waktu lalu, aku mencoba memurnikan eliksir tingkat surga, tapi sayangnya, potensinya tidak begitu tinggi. Namun, di antara eliksir tingkat bumi, itu benar-benar yang terbaik, kata pemuda berwajah bulat itu. Kakak senior Qin adalah seorang alkemis ternama di sekte ini, yang mampu memurnikan eliksir tingkat surga, kata pemuda bereye shadow itu. Jadi, bisakah kau menunjukkan eliksir yang kau bicarakan ini? Tanya Simu. Tentu saja, kakak senior, silakan ikuti aku, kata pemuda berwajah bulat itu, menuntun Simu masuk, dan segera tiba di sebuah ruangan yang tenang. Haha, aku belum menanyakan namamu. Tanya pemuda berwajah bulat itu. Namaku Simu, kata Simu.
Jadi, kakak senior Si, saya Qin Sang. Tanpa basa-basi lagi, ini pil Yangzi yang baru saja saya sempurnakan. Terbuat dari 19 bahan yang luar biasa, ditempa selama 99-81 hari api gang yang tertinggi, kata pemuda berwajah bulat itu, sambil mengeluarkan botol giok putih dan menyerahkannya kepada Simu. Simu mengambilnya dan membukanya. Cahaya merah samar memancar dari dalamnya, dan gelombang panas menyapu dirinya. Wajah Simu sedikit berubah. Di dalam botol giok itu terdapat pil merah menyala seukuran ibu jari, yang bergulung-gulung seperti api merah kecil. Ia sangat gembira, meskipun ia tidak menuangkannya untuk melihat lebih dekat, kualitas pil itu jelas melebihi harapannya. Simu segera menuangkan pil itu dan memeriksanya dengan saksama. Memang, cukup bagus, Simu mengangguk, lalu mengembalikannya ke botol giok. Petik 2. Pil ini baru saja disempurnakan oleh Qin dan belum dirilis. Bukannya aku sombong, tapi begitu dirilis, pasti akan menimbulkan sensasi. Pemuda berwajah bulat itu tersenyum tipis, tampak sangat percaya diri. Aku ingin tahu berapa harga yang diminta kakak senior Qin untuk pil Yangzi. Tanya Simu dengan senyum santai, sambil menggoyangkan botol giok di tangannya. 1 poin Xuanling per pil, kata pemuda berwajah bulat itu sambil mengangkat 5 jari. Simu mengerutkan kening. Harga ini cukup tinggi untuk sebuah pil Xiang, tetapi jika persediaannya cukup, kultivasi sutra api kera merahnya akan jauh lebih efektif. Aku ingin tahu berapa banyak pil Yangzi yang dimiliki kakak senior Qin. Tanya Simu setelah hening sejenak. Wajah pemuda berwajah bulat itu berseri-seri gembira. Pertanyaan Simu menunjukkan ada harapan besar. Qin sudah memurnikan beberapa pil beberapa waktu lalu, hampir lebih dari 500 pil, kata pemuda berwajah bulat itu. Baiklah, aku akan meminum semuanya, kata Simu tegas. Tidak masalah, saudara Si, kamu membeli begitu banyak pil karena kamu ingin cepat meningkatkan kultivasimu. Aku juga punya pil Kinggu Sihun yang bisa meningkatkan peluang menembus ke tahap bumi akhir lebih dari 30%. Aku ingin tahu apakah saudara Si tertarik. Tanya pemuda berwajah bulat itu dengan gembira. Jantung Simu berdebar kencang saat mendengar ini. Bab 535, 3 tahun mundur. Mungkinkah ramuan ini juga dibuat oleh saudara Qin? Tanya Simu. Haha, saudara senior Si, kau terlalu baik padaku. Dengan kemampuan alkimiaku, aku masih belum mampu memurnikan pil pembersih tulang jiwa. Aku mendapatkan pil ini secara kebetulan dari alkemis ahli lain. Jika aku tidak perlu membeli bahan langka baru-baru ini dan masih kekurangan banyak poin Xuanling, aku tidak akan menjualnya kepadamu, kata Qin Sang sambil tersenyum masam. Petik 2. Bisakah kau menunjukkan pil ini kepadaku? Tanya Simu. Tentu saja. Qin Sang mengeluarkan sebuah labu hijau dan menyerahkannya. Simu mengambil labu itu dan melihat permukaannya diukir dengan lingkaran rune, menunjukkan bahwa labu itu milik sebuah instrumen magis khusus. Pil pembersih tulang jiwa perlu disimpan dalam instrumen magis khusus yang terbuat dari kayu untuk menjaga khasiat obatnya, jelas Qin Sang. Simu mengangguk dan membuka labu itu, memperlihatkan sebuah pil seukuran buah lengkeng. Api hijau memancar darinya, berfluktuasi seolah dirasuki roh, dan memancarkan aroma obat yang aneh. Hanya dengan mencium aroma obat itu, ia merasa pikirannya sedikit jernih, seolah jiwanya telah dibersihkan,
sungguh layak menyandang sebutan pembersihan jiwa. Wajah Simu dipenuhi kegembiraan. Meskipun ia belum pernah mendengar tentang pil pembersih tulang jiwa sebelumnya, hari ini adalah pertama kalinya ia mendengarnya. Dilihat dari kekuatan spiritualnya, pil itu tak diragukan lagi luar biasa, dan akan sangat membantu dalam menembus hambatan dalam kultivasi. Saya ingin tahu berapa harga yang akan ditawarkan Saudara Qin untuk pil ini. Tanya Simu setelah ragu sejenak. 1000 batu roh kelas atas, kata Qin Sang setelah ragu sejenak. Saudara Qin, pil Anda memang luar biasa, tetapi jika harganya 1000 batu roh kelas atas, saya terpaksa melepaskannya. Saya akan minum pil Yangzi saja, kata Simu sambil menggelengkan kepala. Bahkan dengan kekayaannya saat ini, menghabiskan 1000 batu roh kelas atas untuk satu pil saja rasanya agak tak terjangkau. Wajah Qin Sang dipenuhi kecemasan. Ia tidak melebih-lebihkan efektivitas pil pembersih tulang jiwa, tetapi harga yang ia bayar untuk menukarnya sangat besar. Jika ia menjualnya dengan harga murah, ia akan merugi besar. Ia telah merekomendasikan ramuan ini kepada beberapa orang baru-baru ini, tetapi sayangnya, harganya selalu menghalanginya untuk membuat kesepakatan yang sukses. Sekarang, setelah akhirnya menemukan klien kaya seperti Simu, bagaimana mungkin ia melewatkannya? Baiklah, begini saja. 800 batu roh kelas atas, tidak kurang. Ngomong-ngomong, aku punya beberapa ramuan pemberi makan roh di sini, yang digunakan untuk memberi makan hewan peliharaan roh burung. Mereka dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Anggap saja itu hadiah, kata Qin Sang, melambaikan tangannya dan mengeluarkan botol giok hijau. Di dalamnya, hampir 100 ramuan kuning memenuhi botol, aroma yang agak amis tercium darinya. Simu tidak keberatan dengan aromanya, tetapi mata Cair langsung berbinar, dan tubuhnya mulai bergerak. Cair, melirik Simu. Meskipun Simu tidak mengatakan apa-apa, Simu jelas merasakan semangat yang ditunjukkannya. Alisnya berkerut, dan ia mulai menyusun rencana. Baiklah, ia berpikir sejenak, lalu mengangguk. Sejak Cair mengikutinya, ia hanya menghabiskan waktu untuk berlatih dan mundur, dan bergegas melanjutkan perjalanannya. Selain memberinya batu roh, ia hanya sedikit memperhatikannya, merasa berhutang budi. Terlebih lagi, jika Cair dapat meningkatkan kekuatannya lebih jauh, Cair akan sangat membantunya. Qin Sang sangat gembira. Dengan lambaian tangannya, ia mengeluarkan sebuah labu merah menyala, diukir dengan pola spiritual dan memancarkan getaran spasial. Labu ini adalah artefak penyimpanan. Aku juga memberikannya kepada saudara Si. Pil Yangzi ada di dalamnya, kata Qin Sang. Mata Simu berkedip saat ia mengambil labu itu dan memeriksanya. Benar saja, ada 500 pil Yangzi. Bagaikan serangga merah menyala yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di ruang penyimpanan labu. Qin Sang kemudian menyerahkan pil pemelihara jiwa, pil pembersih tulang, dan barang-barang lainnya kepada Simu. Simu tidak ragu. Pertama-tama, ia mengeluarkan dinding roh misterius dan, melalui klon roh pagoda paviliun pengobatan abadi, membayarnya 500 poin roh misterius. Ia kemudian mengambil 800 batu roh kelas atas dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Qin Sang. Saudara Si orang yang sangat lugas. Jika kau membutuhkan sesuatu dari alkimia di masa depan, jangan ragu untuk datang kepadaku, janji Qin Sang sambil menepuk dadanya. Baiklah,
Jika kau membutuhkan sesuatu, aku pasti akan ada untukmu. Simu terkekeh, dan kedua belah pihak merasa senang. Simu tidak berlama-lama dan segera pergi. Situ, cepat berikan aku pil pemelihara jiwa, seru Cair dengan tidak sabar saat mereka meninggalkan aula pengobatan abadi. Simu mengeluarkan botol Gyokcian dan mengeluarkan pil pemberi jiwa. Cair langsung menelannya, memejamkan matanya sedikit. Cahaya kuning samar muncul di kulitnya, dan raut kepuasan yang luar biasa terpancar di wajahnya. Namun kemudian, Cair mulai terhuyung-huyung, seolah mabuk. Wajah Simu sedikit berubah, dan ia memeriksa tubuh Cair dengan indera spiritualnya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Kondisi Cair serupa dengan saat-saat sebelumnya ia melewati tahap tidur. Matanya berbinar, yakin bahwa pil pemberi jiwa memang pantas dengan reputasinya. Dengan lambaian tangannya yang cepat, ia memasukkan Cair ke dalam kantong binatang roh. Saudara Si, kebetulan sekali. Aku bertemu denganmu di sini. Tepat saat Simu hendak pergi, sebuah suara memanggil dari depan. Seorang pria berpakaian hijau mendekat. Itu adalah King Changtian. Ini saudara King, Simu, yang tidak menyangka akan melihat King Changtian di sini, menyapanya. Hei, kakak Si, kau memang punya bakat terpendam. Kau melejit namanya di kompetisi ini dan resmi naik pangkat menjadi murid senior. Aku bahkan belum sempat mengucapkan selamat padamu. Tatapan King Changtian tertuju pada seragam resmi murid senior milik Simu, dan ia berkata dengan nada iri. Kakak King, kau terlalu baik. Kenaikan pangkatku menjadi murid senior hanyalah keberuntungan. Bahkan, dengan kekuatanmu, jika kau menghadapi lawan yang berbeda di kompetisi ini, kau pasti sudah menjadi murid senior sekarang, kata Simu sambil tersenyum. Ah, sudahlah, jangan bahas ini lagi, kata King Changtian sambil menggelengkan kepala. Ngomong-ngomong, kakak King, apa kau di gudang obat abadi ini sedang mencari beberapa ramuan? Tanya Simu. Ya, aku memang telah mengabaikan kultivasiku selama 10 tahun terakhir, dan aku harus menebusnya. Konon Zhao Jian bahkan dibawa pergi oleh pemandu sekte, dan aku khawatir akan ada pahala yang lebih besar. King tentu saja tidak ingin ditinggalkan, kata King Changtian. Jantung Simu berdebar kencang, ia baru saja mengetahui bahwa Zhao Ji telah dibawa pergi oleh pemandu sekte. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi, saudara King. Aku pamit. Simu membungkuk, memanggil kereta terbang bersayap Kingnya, dan terbang pergi. Ia pergi ke lembah Baizen lagi untuk membeli beberapa materi kultivasi, lalu kembali ke gua tempat tinggalnya. Untuk periode waktu berikutnya, aku berencana untuk berlatih dalam pengasingan. Aku akan menyerahkan semua urusan di tanah spiritual kepadamu, kata Simu saat kembali ke gua tempat tinggalnya. Baik, Qi Feng segera setuju. Juga, jika ada acara khusus yang berlangsung di tanah suci baru-baru ini, kumpulkan sebanyak mungkin untukku dan beritahu aku ketika waktunya tiba, kata Simu, mengingat kejadian dengan Zhao Jian. Ya, aku mengerti, Qi Feng mengangguk. Simu melambaikan tangannya, dan Qi Feng membungkuk lalu mundur. Simu duduk sejenak, lalu berdiri dan terbang ke kejauhan. Tak lama kemudian, penghalang di gua dekat mata air roh api sepenuhnya dicabut, dan sinar cahaya yang kuat menyelimuti seluruh gua. Di ruang rahasia gua, Simu duduk bersila, ekspresinya tenang, diam-diam mengatur ki dan mana batinnya,
dengan labu merah menyala di sisinya. Setengah hari kemudian, pikirannya benar-benar tenang. Dengan satu lambaian tangannya, sebuah pil Yangzi terbang keluar dari labu dan masuk ke mulutnya. Cahaya merah langsung memancar dari tubuhnya, dan sensasi terbakar menjalar dari perut bagian bawahnya, menyebabkan rasa sakit tumpul membakar seluruh tubuhnya. Simu, diliputi rasa terkejut sekaligus gembira, buru-buru mengaktifkan sutra api kera merah untuk memurnikan kekuatan obatnya. Energi api di sekitarnya menyatu padanya. Setelah 2 atau 3 hari, Simu membuka matanya, secercah kegembiraan di matanya. Pil Yangzi ini memang merupakan ramuan tingkat bumi puncak, potensinya luar biasa. Dengan kecepatan ini, kultivasinya akan mencapai puncak tingkat bumi tengah dalam waktu singkat. Mengenai cara menembus hambatan tahap akhir, ia sudah memiliki beberapa ide, dan dengan pil pembersih tulang jiwa di tangannya, ia memiliki setidaknya 50% peluang untuk mencapainya. Simu merenung sejenak, lalu melambaikan tangannya. Kilatan cahaya menyambar, dan sebuah lempengan giok muncul di tangannya. Itu adalah lempengan giok berisi teks klasik 18 tongkat Tongtian. Dia diam-diam memutuskan untuk mengabdikan waktunya mempelajari teknik tongkat ini. Selama kompetisi, dia sangat terkejut dengan kekuatan 18 tongkat surgawi. Jika dia bisa memahaminya sepenuhnya, kekuatannya pasti akan melonjak lagi. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Suatu hari, di ladang spiritual dekat gua tempat tinggal mata air roh api berada, beberapa pelayan sedang sibuk. Penguasa istana benar-benar tekun, menghabiskan sebagian besar waktunya menyendiri untuk berlatih. Seorang pelayan muda berbaju hijau mendesah, sambil melirik gua yang diselimuti lapisan-lapisan batasan. Haha, tentu saja, jika penguasa istana seperti Anda, malas berlatih, bagaimana mungkin dia bisa mencapai levelnya saat ini? Ejek pelayan lain yang sedikit lebih tua. Pelayan muda itu menggaruk kepalanya dengan malu, lalu membeku karena terkejut. Di kejauhan, batasan-batasan yang mengelilingi gua tiba-tiba menghilang. Gerbang gua terbuka, dan sesosok merah tua terbang keluar, melesat ke kejauhan sebelum menghilang dalam sekejap. Tekanan yang tak tertandingi memancar dari cahaya merah tua, menyapu beberapa pria. "Itu, tuan rumah," kata pelayan muda itu, mulutnya menganga takjub. Pelayan yang lebih tua mengangguk, matanya berbinar kagum. Dari kelihatannya, tuan rumah tampaknya telah membuat kemajuan yang signifikan dalam kultivasinya. Mendengar ini, wajah para pelayan lainnya berseri-seri gembira. Semakin kuat kekuatan Simu, semakin besar pula manfaat yang akan mereka, para pelayan, terima. Di sebuah lembah yang berjarak lebih dari 100 mil dari gua, seberkas cahaya merah tua melesat ke arahnya seperti meteor, lalu turun dalam sekejap, menampakkan Simu. Ia kini diselimuti cahaya merah tua, memancarkan aura yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ia telah mencapai puncak Earth Rank tengah, hanya selangkah lagi dari Earth Rank akhir. Simu sedikit mengernyit, dan dengan kedipan tangannya, sebuah tongkat hitam panjang muncul di tangannya. Itu adalah tongkat besi Rui. Meskipun dia telah membuat kemajuan signifikan dalam sutra api kera merah selama 3 tahun pengasingannya, entah bagaimana dia gagal menyelesaikan tahap akhir, dan menjadi mandek.